Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kesimpulan dan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Adapun fasilitatornya yaitu Bapak Budi Hartono MPD dan pendamping Bapak Dr. Ahmad Didir MSI. Saya Irwanul Hadi, CGP Angkatan 1, Kota Pekanbaru. Yang pertama, sekolah wajib membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, selain faktor-faktor biotik tadi yang sudah disebutkan di atas, faktor-faktor abiotik juga mempunyai peranan yang sangat penting, juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Antara lain adalah sumber keuangan yang dimiliki oleh sekolah, kemudian fasilitas, sarana, dan prasarana. Pendekatan berbasis aset sebagai sumber kekuatan. Pertama, pendekatan berbasis aset atau yang disebut dengan asset-based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuannya. Kemudian selanjutnya, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset berfokus pada potensi atau aset sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Dalam hal ini adalah komunitas kita di sekolah kita. Yang kedua, menurut Grant dan Haynes tahun 2002, dalam Asset Building and Community Development ada 7 aset utama atau dalam buku ini disebut sebagai modal utama sebagai sumber kekuatan bagi kita dalam sebuah komunitas, terutama komunitas di sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Bagaimana pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki oleh setiap warganya dalam sebuah komunitas. Kemudian yang kedua disebut modal sosial, yaitu terdapat beberapa macam bentuk modal sosial, yaitu fisik atau lembaga, misalnya asosiasi dan institusi. Institusi adalah suatu lembaga yang mempunyai struktur organisasi yang jelas,
dan biasanya sebagai salah satu faktor utama dalam pengembangan komunitas masyarakat. Modal utama yang kedua. Kemudian yang ketiga, modal fisik, dan biasanya berupa bangunan yang biasa digunakan serta sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang keempat, modal lingkungan. Kira-kira dengan lingkungan ini apakah potensi yang belum diolah dan ternyata itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan bisa menjadi sumber aset dalam pengembangan komunitas di sekolah, dalam pengembangan sekolah di lingkungan masyarakat. Ini juga sangat penting. Kemudian yang kelima, modal finansial. Ya, jadi dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas, terutama di komunitas sekolah. Dukungan finansial merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sekolah. Kemudian yang keenam, modal politik, yaitu lembaga pemerintahan atau perwakilan yang memiliki hubungan dengan komunitas, di mana itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber kekuatan kita untuk pengembangan komunitas di sekolah kita. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Dan ini sangat penting ya, kita harus mengetahui sejauh mana ya kondisi keberagaman kebudayaan yang ada di masyarakat kita, pola relasi yang tercipta di antaranya, dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang kita untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Jadi 7 modal utama ini harus bisa kita identifikasi di lingkungan sekolah kita, di sekitar lingkungan masyarakat di sekolah kita, sehingga bisa menjadi sumber kekuatan untuk kemajuan sekolah kita masing-masing. Sehingga kita bisa merencanakan program-program kegiatan untuk pengembangan sekolah kita. Oleh karena itu sangat penting sekali kita mengadakan identifikasi modal utama di aset dalam pengembangan sekolah ini. Kaitannya mati tentang pemimpin dalam pengolahan sumber daya dengan materi-materi sebelumnya. Kalau kita lihat dari awal bahwasanya bagaimana guru yang mempunyai nilai dan peran guru itu sebagai pemimpin pembelajaran berperan sangat penting dalam sebuah pengembangan komunitas di sekolah, di mana hal itu sudah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara dan Tripatapa Ki Hajar Dewantara, bagaimana seorang guru itu harus menjadi ingar sosung tulodo, di mana di depan guru memberikan keteladanan bagi peserta didik, baik dari segi perkataan, sikap, maupun perbuatan. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, bagaimana di tengah guru memberikan semangat karsa pada para siswa. Dan Tut Uri Handayani, di belakang bagaimana seorang guru memberikan dorongan atau motivasi positif kepada peserta didik untuk kemajuan diri individu peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua adalah inquiry apresiatif. Bagaimana peran guru itu juga harus memiliki pendekatan berkolaboratif. Pendekatan kolaboratif yaitu manajemen perubahan berbasis kekuatan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana semua itu bisa membentuk budaya positif di sekolah agar menjadi habit atau kebiasaan bagi peserta didik kita di dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam peran dan fungsi, dalam nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran guru juga harus mampu menggunakan berbagai macam metode pembelajaran,
Salah satunya adalah metode pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebuah metode pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar individu berdasarkan kesiapan siswa, kemudian minat siswa, dan gaya belajar siswa. Bagaimana seorang guru juga dalam pembelajaran menerapkan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Di mana proses pembelajaran dilakukan, melakukan pendekatan mindfulness atau berkesadaran penuh. Tujuannya adalah agar terciptanya well-being atau perasaan nyaman dan nyaman ketika anak didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kompetensi sosial dan emosional ini juga harus dikembangkan oleh sekolah sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Kemudian juga seorang guru harus memiliki jiwa coach. Sebagai coach, seorang guru memiliki sebagai coach atau sebagai pelatih. Seorang guru sebagai coach adalah mendorong coach atau murid menyelesaikan permasalahan sendiri. Salah satunya dengan menggunakan model Tirta. Apa itu model Tirta? Model Tirta adalah terdiri dari T, yaitu tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, rencana apa yang akan dilakukan, dan tanggung jawab bagaimana aksinya, kapan akan dilaksanakan. Jadi seorang guru juga harus berperan sebagai coach, yang mengarahkan siswanya, mendorong coach untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sebagai seorang coach, sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pelajaran, bagaimana seorang guru harus mampu mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satunya adalah dengan melakukan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Ketika seorang guru dihadapkan sebuah permasalahan, terutama permasalahan yang terjadi di siswa, bagaimana guru mampu untuk mengambil keputusan bijaksana melalui salah satunya melalui 9 langkah dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan bijaksana, adil, dan tidak merugikan orang lain, terutama peserta didik. Di samping itu, bagaimana seorang guru harus menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, mempergunakan aset-aset yang dimiliki sebagai modal untuk kemajuan pendidikan di sekolahnya. Bisa memanfaatkan aset-aset yang dimiliki sekolah untuk perkembangan kemajuan pendidikan di sekolah. Semuanya itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membentuk sebuah profil pelajar Pancasila. Semua yang kita lakukan sebagai seorang pendidik, mulai dari bagaimana cara kita bersikap, kemudian cara kita belajar, kemudian cara kita mengambil keputusan dan mengelola sumber daya alam yang kita miliki, tidak lain dan tidak bukan ada tujuan kita, goal kita adalah untuk terbentuknya profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, merdeka belajar.